Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Abdul Aziz dengan NIM 23050768. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas mata kuliah desain UI UX dengan dosen Pak Ihsan Maulana. Lalu kita lanjut aja ke dalam slide pertama, yaitu memahami design thinking, peta jalan menuju inovasi. Kita lanjut ke dalam slide selanjutnya saja. Apa sih itu dari design thinking? Nah, di sini sudah saya rangkum menjadi 5 poin. Yang pertama adalah berpusat pada manusia. Berpusat manusia ini ada dari segi developer dan juga ada dari segi user. Dari si developernya ini adalah yang membuat, sementara si usernya ini adalah yang menggunakan atau merasakan dari apa yang dibuat oleh si developer tersebut. Inovatif ini adalah dari segi apa sih yang dibuat oleh si developer ini, desain apa sih yang membuat dari si developer ini, yang dimana dia itu akan memberikan sebuah inovasi yang enggak itu saja, yang dari tampilan sebelumnya yang biasa saja, yang mungkin itu aja, dan inovasi menjadi lebih berkembang, tampilannya yang lebih baru. Lalu kolaboratif, lalu pemecahan masalah, dan terakhir adalah iteratif dan fleksibel. Selanjutnya ada 5 tahapan nih dari inti design thinking. Yang pertama adalah define, empathize, ideate, dan prototype dan test. Selanjutnya tahap pertama dulu nih, dari yang tadi disebutkan ada 5 poin itu. Kita mulai dari empathize dulu nih, atau empati, yaitu memahami kebutuhan dan perasaan pengguna. Kayak gimana sih? Kayak misalkan nih, si pengguna ini dia lagi butuh suatu tampilan yang baru nih. Misalkan, oh di sini nih tambahin logo nih di tampilan home, atau mungkin di tampilan about tambahin logo nih di bagian sini biar tampilannya lebih bagus. Nah, kalau misalkan si developer ini memilih untuk melakukan apa yang diminta oleh si user, maka si user ini akan merasa puas, dan juga dengan begitu akan menambah lebih banyak lagi user, dan juga membuat si developer ini lebih meningkat dari segi skill dia. Lalu yang selanjutnya, tahap kedua adalah define atau definisi. Yang pertama dia merumuskan masalah yang jelas, lalu yang kedua fokus pada mengapa. Lalu yang dimana nih merumuskan dari masalah yang jelas, misalkan nih ada masalah dari tampilan home tadi nih, home masalahnya logonya ternyata nggak muncul atau apa. Nah, kita harus merumuskan dulu nih apa yang membuat si logo ini nggak muncul, harus dirumuskan kembali, dan ternyata misalkan dari codingannya ternyata salah, atau mungkin dari file gambarnya korup dan sebagainya. Lalu kita lanjut aja ke slide selanjutnya, tahap ketiga, yaitu ide atau gagasan, yang dimana yang pertama adalah brainstorming, mendorong kuantitas di atas kualitas. Lalu sketching dan sketsa, visualisasikan ide-ide yang cepat. Lalu yang terakhir ada mind mapping, menjelajahi koneksi dan ide-ide yang berasal dari satu konsep sentral. Tujuannya mengeluarkan asumsi dan menciptakan spektrum solusi yang luas. Lalu selanjutnya yang terakhir, yang keempat, membuat prototipe, yaitu membuat model awal solusi. Prototipe adalah versi produk yang disederhanakan dan terjangkau yang dapat diuji. Tujuannya adalah untuk mewujudkan ide terbaik dari tahap ideat menjadi bentuk fisik atau digital yang dapat dipegang. Selanjutnya yang terakhir adalah tahap tes atau uji, menguji prototipe kepada pengguna dan mengevaluasi hasilnya. Yang dimana tahap penguji ini tahap yang paling penting, karena sebelum dipublish suatu website, tentu kita harus mengujinya terlebih dahulu apakah ada error atau apakah ada tampilan ternyata teksnya ini teks fontnya ini nyatu nih sama backgroundnya. Nah, itu harus disesuaikan kembali seperti itu. Maka kalau misalkan ini tidak dilakukan atau mungkin ujinya nggak ada tahap ini, maka ya otomatis suatu website itu akan gagal karena ada masalah error, tampilannya malah nyatu teksnya sama background dan sebagainya. Lalu siklus design thinking, iterasi, dan pembelajaran. Design thinking jarang merupakan proses linear yang sederhana. Seringkali hasil dari tahap tes akan membawa tim kembali ke tahap empathize untuk mengumpulkan data baru, atau ke tahap ideat untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Ini adalah siklus berkelanjutan.
Dari yang saya sebutkan 5 poin tadi ini adalah siklus yang harus dilakukan secara bertahap. Jika ada salah satu yang tidak dilakukan, maka akan diulang kembali ke proses sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf dalam presentasi saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.